Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Yance Telesitio dengan NIM 104022400183. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas kuis saya. Yang pertama itu menulis ulang soal sesuai dengan soal yang diberikan masing-masing, yaitu Evermaster AG issued 40.000 of 4% term bonds on Januari tanggal 1 2025, due on Januari tanggal 1 2027, with interest payable each Juni 30 dan Desember 31. Lalu soal kedua yaitu ada harga jual obligasi seminalnya periode 4, kupon expirednya 40.000 dikali 4%. Dibagi dua hasilnya 800. Ini kenapa dibagi dua? Karena di saldo itu diminta selama 2 periode kali pembayaran. Terus interest rate per periodnya juga 10% ini dibagi dua itu 5%, sama juga karena diminta untuk pembayaran periodnya selama 2 kali. Lalu perhitungannya yang pertama itu ada PP nominal yaitu 40.000 dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,5 pangkat 4, maka hasilnya yaitu 32.908. Lalu PV kuponnya yaitu 800 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,05 pangkat 4 dibagi 0,05, maka hasilnya yaitu 2.836. Lalu harga jualnya yaitu PV nominal ditambah PV kupon, yaitu maka 32.908 ditambah 2.836, maka hasilnya 35.744. Karena yield pasarnya 10%, makanya lebih besar dari kupon senilai 4%. Maka obligasi dijualnya dengan diskon, di mana harganya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Lalu soal ketiga yaitu menghitung tabel amortisasinya. Di sini untuk periode pertama dengan tanggal pembayaran tanggal 30 bulan Juni 2025 dengan saldo awal 35.744. Maka untuk beban bunganya yaitu 35.744 dikali dengan 5%, maka hasilnya 1.787,2 dengan kupon 800. Dan untuk amortisasinya dari beban bunga yang 1.787,2 dikurang 800, maka hasilnya 987,2. Untuk saldo akhirnya perhitungannya dari si saldo awal 35.744 ditambah dengan si beban bunganya 1.787,2, maka hasilnya di saldo akhir dengan nilai 36.732. Lalu pada periode kedua dengan tanggal pembayaran tanggal 31 bulan 12 2025 dengan saldo awal 36.732, ini dapatnya dari saldo akhir yang periode pertama. Dengan beban bunganya ini hasilnya dari 36.732 dikali 5%, maka hasilnya 1.836,6 dengan kupon 800. Dan untuk amortisasinya yaitu hasilnya dari 1.836,6 dikurang 800, maka hasilnya 1.036,6. Dan untuk hasil dari saldo akhir ini dapatnya dari 36.732 ditambah 1.836,6 ini, maka hasilnya 37.768. Untuk periode ketiga dengan tanggal pembayaran tanggal 30 Juni 2026 dengan saldo awal 37.768, ini dapatnya dari si saldo akhir pada periode kedua. Dengan beban bunganya perhitungannya ini hasilnya ini dari si 37.000 ini 768 ini dikali 5%, maka hasilnya 1.888,4 dengan kupon 800. Untuk perhitungan amortisasinya ini hasilnya ini dapat dari 1.888,4 dikurang 800, maka hasilnya 1.088,21. Dan total saldo akhir ini dapatnya dari si saldo awal ini 37.768 ditambah 1.888,4, maka hasilnya 38.857. Dan yang terakhir itu pada periode keempat.
pada periode keempat dengan tanggal pembayarannya tanggal 31 Desember 2026 dengan saldo awalnya ini 38.857. Ini dapatnya dari saldo akhir yang periode ketiga, maka hasilnya segini. Untuk beban bunganya hasilnya dari 38.857 dikali 5%, maka hasilnya 1.942,8 dengan kupon 8%. Lalu amortisasinya ini hasilnya dari 1.942,8 dikurang 800, maka hasilnya 1.142,8. Dan saldo akhir dari periode 4 ini senilai 40.000. Ini dapatnya dari saldo awal ini yang 38.857 ditambah 1.942,8, maka hasilnya 40.000. Dan hasilnya balance. Lalu yang keempat yaitu menghitung jurnal. Menghitung jurnal. Yang keempat itu membuat jurnal. Yang pertama itu ada jurnal pada tanggal 1 Januari 2025. Jurnalnya pada di debit ada cash dengan senilai 35.744 dan di kreditnya ada diskon on bonds payable senilai 4.255 dan bonds payable-nya senilai 40.000. Kedua ada jurnal pada tanggal 30 Juni 2025. Di debitnya ada interest expense senilai 1.787 dan di kreditnya ada diskon on most payable senilai 987 dan cashnya senilai 800. Dan untuk jurnal ketiganya yaitu jurnal pada tanggal 31 Desember 2025. Di debitnya ada interest expense senilai 1.836 dan di kreditnya ada diskon on bonds payable 1.036 dan cashnya 800. Lalu soal nomor 5 yaitu akun-akun yang terkait. Yang pertama itu ada profit or loss pada tahun 2025, yaitu beban bunga atau interest expense dengan nilai 3.623. Lalu yang kedua ada financial position pada tanggal 31 Desember 2025. Bonds payable ini disajikan sebesar nilai tercatat senilai 37.768, di mana ini nominalnya hasilnya ini yaitu dari nominal dikurangi sisa diskonto. Sekian hasil presentasi tugas saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.